Kiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pada pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah mau dimasak. dimasak, udah. Dimasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Kebebasan media dan demokrasi Indonesia itu dalam ancaman yang sangat serius. Wartawan Tempo dan juga salah satu pemandu siniar Bocor Alus, Francisca Christy Rosana, ini biasa dipanggil Cica, dikirimi paket kepala babi dengan telinga yang sudah dipotong. Kiriman paket berupa kepala babi saat umat Islam menjalankan ibadah puasa itu selain merupakan teror juga dinilai sebagai sebuah penghinaan. Kecaman muncul dari berbagai kalangan, namun yang sangat mengejutkan adalah respon yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Ketika ditanya wartawan dengan entengnya, dia menjawab sudah dimasak saja. Pernyataan Hasan Nasbi itu mengundang kecaman yang sangat luas dari kalangan koalisi masyarakat sipil, dari kalangan akademisi, dan di media sosial netizen itu mengecam habis pernyataan Hasan Nasbi. Aktor Ferdi Nuril yang sangat aktif di media sosial sampai memperingatkan Hasan Nasbi bahwa dia harusnya menyadari posisinya sebagai kepala jubir dari presiden atau sering disebut sebagai jubir istana. Mulut Anda adalah mulut presiden, katanya dengan sangat keras. Cica, begitu Francisca Christy Rosana ini memang sering tampil dalam siniar Bocor Alus, ini biasanya bersama bertiga atau berempat setidaknya bersama dengan Hussein Abri Dongoran dan Stefanus Pramono dan Raimundus Rikang ya. Ini Cica itu mendapat kiriman dalam sebuah kotak kardus tanpa alamat pengirim. Katanya sih itu sudah diterima Satpam sejak hari Rabu dan baru dia ambil hari Kamis kemarin tanggal 20 Maret 2025. Kemudian kotak kardus itu dibawa ke ruang kerja di lantai atas dan kemudian dibuka oleh Hussein Abri Dongoran. Semula Hussein itu menduga paket itu karena berupa kiriman duriannya karena samar-samar dia mencium bau yang menyengat. Namun Cica malah menduga katanya sih berupa buah alpukat. Nah, ketika dibuka mereka sangat terkejut karena bau busuknya udah makin menyengat dan kemudian didapati itu ada kepala babi dengan dua telinga yang sudah dipotong itu dibungkus dalam plastik ya. Ini apa yang maksudnya dengan telinga dipotong itu apa mereka menyiratkan bahwa lu mau ngomong apa aja telinga gua nggak dengar karena telinganya sudah dipotong atau mungkin maksudnya seperti itu. Kendati Cica ini adalah umat Kristiani, tetap saja kiriman itu sangat mengejutkan dan jelas itu merupakan teror dan juga bisa dianggap juga penghinaan sih. Karena yang membukakan Hussein Abri Dongoran dia adalah seorang Muslim. Sesungguhnya bukan kali ini wartawan Tempo Bocor Alus itu diteror. Tahun lalu Hussein Abri Dongoran malah sempat diteror sampai 2 kali ya. Pada bulan September 2024 itu kaca mobilnya dipecahkan oleh orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Kejadian pertama itu terjadi di dekat rumah dinas dari Kapolri, Jenderal Listio Sigit, di kawasan Kebayoran Baru. Dan yang kedua itu terjadi ketika mobilnya parkir saat dia mengurus perpanjangan SIM. Perpanjangan SIM atau STNK di Beji, di Depok. Itu. Dari dashcamnya atau dari kamera yang ada di dashboard, dia melihat ada 2 orang pengendara sepeda motor yang memecahkan kaca mobilnya. Tampaknya tayangan mereka yang sangat kritis dan membongkar-bongkar berbagai kebijakan pemerintah termasuk juga rezimnya Jokowi itu membuat gerah kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Kita belum tahu siapa pelakunya karena sampai sekarang juga polisi belum menangkap pelakunya. Namun bukan hanya teror itu yang mengejutkan, yang justru membuat publik itu lebih terkejut lagi adalah respon dari juru bicara istana Hasan Nasbi. Ini ketika dia ditanya wartawan dia malah menganggap enteng dan dia mempersilahkan agar dia dimasak saja gitu. Kiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pada pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah mau dimasak. dimasak, Dimasak aja. ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda.
dikirimin daging babi. Pernyataan Hasbi tadi itu ya, walaupun dia terlihat bercanda, tapi jelas ini sangat tidak profesional. Kalau toh wartawan Tempo, Cica ini menanggapinya dengan santai dan dia minta dikirim dagingnya saja, jangan kepalanya, karena itu bisa dimasak karena dia memang non-muslim ya, jadi ya dia boleh makan daging babi. Tapi kan itu hanya semacam joke ya, dan tidak pada tempatnya dia menanggapi dengan joke pula, karena posisi Hasan Hasbi sekali lagi itu adalah mewakili pemerintah, lepas bahwa apakah dia selama ini pakai atau tidak oleh Pak Prabowo, apakah kemudian dia juga pernyataan-pernyataan itu merupakan representasi dari sikap pemerintahnya Prabowo, nggak boleh dilakukan gitu ya. Orang tahu juga kok yang ya tentu saja kalangan tertentu bahwa dalam banyak hal statement-statementnya memang tidak mencerminkan pernyataan dari Pak Prabowo. Salah satunya ketika dia waktu itu mendukung Bahlil dalam penghapusan para pengecer gas melon 3 kg. Tapi tetap saja kalau saya baca di media sering disebut istana, begitu misalnya keterangan dari Hasan Hasbi disebutkan begitu, istana misalnya. Istana itu maksudnya Hasan Hasbi. Ya, karena nggak salah juga secara formal posisi dia adalah Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Nah, inilah yang kemudian membuat Ferdi Nuril itu sangat kecewa. Melalui cuitannya di akun X, dia mencuit begini, Kepala Komunikasi Presiden @Nasbi Hasan, dia menautkan ini, diminta tanggapan tentang wartawati @tempo.co yang dikirimi kepala babi, dijawab dengan mudah di masa aja. Lagi-lagi pemerintah menunjukkan komunikasi yang buruk dengan tidak bersimpati. Ingat Bang, mulut Anda adalah mulut presiden. Saya kira iya sih, karena ini jelas kalau muncul di media-media, apalagi di media internasional akan dianggap bahwa pemerintahnya Prabowo itu benar-benar menganggap remeh soal kebebasan berekspresi dan kebebasan media. Cuitan dari Ferdi Nuril itu seperti biasa, ini karena dia termasuk yang followernya besar, itu dia mendapat dukungan yang sangat luas dari netizen. Ini banyak sekali komentar-komentarnya. Saya seperti biasa nggak ingin membacakannya ya untuk Anda karena saya nggak tega ya untuk baca komentar-komentar ini. Silakan Anda baca sendirilah ya. Beberapa komentarnya ini ya. Namanya kalau netizen itu komentar memang serem-serem banget. Pokoknya saya nggak pernah tega baca itu karena itulah saya termasuk orang yang tidak begitu aktif di media sosial juga ya. Pengamat politik Henry Satrio sampai speechless dan dia hanya berkomentar pendek, ya ampun katanya. Apalagi yang mau kita komentari kecuali seperti itu ya. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil dari Sentra Inisiatif Al-A'raf mengatakan pernyataan tersebut tidak berempati dan melanggar prinsip kebebasan pers. Saya baca di Tempo ini ya. Menurut dia Hasan Hasbi sudah cenderung merendahkan dan pernyataannya tidak patut disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Untuk itu kami mengingatkan kepada Presiden bahwa pernyataan ini sama sekali tidak seharusnya didiamkan karena mengandung unsur kebencian terhadap kelompok jurnalis atau media yang kritis. Itu kata Al-A'raf dalam keterangan resminya pada Jumat kemarin 21 Maret 2025. Al-A'raf mengatakan tindakan Hasan Hasbi yang seolah menyepelekan peristiwa tersebut dapat mengusik rasa aman terutama bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Dan dia juga menilai hal ini mencerminkan rendahnya komitmen pemerintah terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Nah, kan pemerintah kan yang kena ya karena dia adalah representasi dari pemerintah. Bukannya menyampaikan setidaknya sikap keprihatinan terhadap teror tersebut, justru seakan mendukung tindakan teror itu. Karena itu Al-A'raf mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali posisi Hasan Hasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Ini maksudnya dipecat gitu ya. Menurut dia, sikap yang ditujukan Hasan Hasbi tidak cukup etis untuk mewakili dan menyampaikan pesan kepresidenan kepada masyarakat. Nah, untungnya ya ini nggak semua kalangan pemerintah itu bersikap seperti Hasan Hasbi. Karena Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai itu justru menganggapnya serius. Tadi malam itu, Jumat malam dia sampai kemudian datangi kantor Tempo di kawasan Palmerah Jakarta, Palmerah Barat ya. Natalius Pigai itu tiba di kantor Tempo setelah dia mengikuti rapat paripurna di Istana Kepresidenan. Karena ini sangat serius buat dia ya. Pigai menjelaskan alasannya mengapa dia secara khusus menyambangi kantor Tempo dan dia mengatakan kedatangan ini disebabkan oleh adanya teror yang ditujukan kepada jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana alias Cica. Saya dapat informasi Tempo diteror. Waduh, saya bilang nggak bisa ini, kata Pigai. Pigai mengingatkan pers adalah pilar demokrasi dan tidak semestinya ini para insan pers diintimidasi dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya. Dalam penilaian Pigai jelas bahwa pengiriman kepala babi ke kantor Tempo adalah bentuk ancaman terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Ini kan Pigai sama dengan Cica juga dia seorang Nasrani. Bahkan dia juga menganggap itu sebagai sebuah
teror ya. Saya sempat berbincang dengan Natalia Pigai, dia bukan hanya menyoroti teror terhadap Tempo, tapi dia juga mempersoalkan ketika ada aktivis kontras itu mendatangi, menerobos masuk ke rapat panja RUU TNI di Hotel Fairmont waktu itu, dan tidak lama kemudian dari kantor kontras itu juga diteror dengan didatangi orang-orang tak dikenal. Dan selain itu kan aktivis kontras yang menerobos masuk ke rapat panja di Hotel Fairmont itu dilaporkan oleh satpam hotel ya. Dan Pigai menyatakan bahwa dia sudah minta kepada polisi agar kasus itu tidak ditindaklanjuti ya, karena itu akan makin memperjelek citra pemerintahan Indonesia di dunia internasional. Pigai itu meminta kepada kepolisian untuk mengusut tuntas, jangan bergerak berbasis laporan saja. Ini kewajiban mereka sebagai penegak hukum untuk memastikan rasa keadilan. Jadi ini Pak Polisi jangan nunggu laporan dari wartawan Tempo ya, ini langsung bergerak ini ya. Ini bukan delik aduan, ini teror ini. Sikap yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi Bidang Pertahanan dan juga di komunikasi ya, karena ini Komisi 1 kan juga berpartner dengan Komdiji. Ini Tubagus Hasanuddin. Kata dia, pers itu bekerja untuk kepentingan publik, mengungkap fakta dan mengawal jalannya pemerintahan. Sehingga jaminan keamanan kepada para jurnalis ada hal wajib yang harus dihormati seluruh pihak. Masuk perkara ini, kata Hasanuddin, dia mendorong langkah Dewan Pers dalam menanganinya itu. Sama seperti Pigai, itu Tubagus Hasanuddin juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak dan mengusut tuntas perkara intimidasi ini. Segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini betul-betul memang sangat serius ya. Jadi jangan dianggap bercanda-bercanda itu ya. Ini dua soal saya kira ya. Satu, terornya itu juga serius. Kedua, jauh lebih serius lagi ketika kemudian ada seorang juru bicara kepresidenan, kepala kantor lagi, yang menganggap ini kok hanya sebagai bercandaan. Alasannya karena wartawan Temponya sendiri juga menganggap itu sebagai joke saja. Nggak boleh seperti itu. Tapi ini sekali lagi menunjukkan memang tidak ada ketidakpekaan gitu. Saya nggak terkejut kalau kemudian koalisi masyarakat sipil seperti dikatakan oleh Al-Araf yang mendesak agar Hasan Nasbi itu dicopot. Karena ini tentu saja tidak sangat layak ya seorang kepala kantor komunikasi presidenan itu menyampaikan hal semacam itu. Benar-benar makin parah ya kondisi di Indonesia itu ya. Sudah indeks harga saham gabungannya anjlok dan ratingnya oleh lembaga-lembaga pemeringkat dunia diturunkan. Sekarang terjadi teror semacam ini ya pasti indeks demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia itu makin menurun saja. Dan ini jangan dianggap tidak ada kaitannya itu dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Makin tidak demokratisnya, makin tidak bebasnya pers di Indonesia, itu akan makin menurunkan peringkat investasi dan peringkat demokrasi di Indonesia. Dan itu semua ada kaitannya yang berdampak pada memburuknya situasi perekonomian di Indonesia. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.